Di era internet ini, kita sering dibanjiri dengan berbagai nasihat. Masalahnya, seringkali kita tidak tahu siapa yang memberi nasihat tersebut. Apakah mereka benar-benar paham tentang apa yang mereka bicarakan, atau apakah nasihat itu benar-benar efektif? Dalam hidup, seringkali kita terjebak dalam kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Kita sering lupa bahwa sumber daya kita, waktu, energi, dan fokus, sangat terbatas. Salah satu pelajaran penting bahwa ketika kita khawatir, kita seringkali tidak melihat hal-hal penting di sekitar kita. Ketakutan atau kecemasan seringkali menutupi apa yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Kita seringkali berfokus pada kekhawatiran atau masalah yang bahkan mungkin tidak terjadi, memperbesar emosi negatif hingga melemahkan diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik Seneca, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seneca mengajarkan kita untuk tidak menderita lebih dari yang diperlukan. Jangan menciptakan masalah hayalan atau kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Fokuslah pada hal-hal yang ada di depan kita sekarang, bukan pada kekhawatiran masa depan yang mungkin tak akan pernah terjadi. Filsuf Stoik lainnya, Marcus Aurelius, menekankan pentingnya bertanya pada diri sendiri, apakah ini penting? Banyak hal yang kita anggap besar atau berat sebenarnya tidak memiliki dampak signifikan dalam hidup kita. Dengan bertanya apakah sesuatu benar-benar penting, kita bisa memilah apa yang pantas mendapatkan perhatian kita. Ini juga terkait dengan belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting, sehingga kita bisa mengatakan, ya, pada hal-hal yang benar-benar berarti. Ketika berbicara tentang menghadapi tantangan hidup, kaum Stoik juga mengajarkan kita untuk bersikap adaptif. Marcus Aurelius memiliki konsep yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir. Alih-alih hanya menerima apa yang terjadi, kita belajar untuk merangkul segala sesuatu yang datang, baik itu tantangan maupun kesempatan, sebagai bagian dari perjalanan kita. Setiap pengalaman, bahkan yang tampak buruk sekalipun, bisa menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan dan pembelajaran kita. Filsuf Stoik lainnya, Epictetus, mengatakan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala hal di sekitar kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah pelajaran mendasar tentang mengarahkan fokus kita pada tindakan, pemikiran, dan sikap kita, daripada hal-hal yang di luar kendali kita. Ketika hujan turun, kita tidak dapat mengubah cuaca, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita akan marah, atau justru menikmati suara hujan sebagai momen untuk relaksasi? Selain itu, Stokisme juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam emosi negatif seperti dendam atau kemarahan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa menyimpan dendam hanya membebani diri kita sendiri. Dendam tidak membawa manfaat apapun dan hanya mengikat kita pada perasaan negatif yang merusak. Kita perlu belajar untuk melepaskan, mengampuni, dan melanjutkan hidup tanpa membawa beban masa lalu. Di dunia yang penuh tekanan dan distraksi, nasihat Stoik tentang disiplin diri sangat relevan. Ini bukan tentang menjadi keras pada orang lain, melainkan tentang menjaga standar tinggi untuk diri sendiri. Marcus Aurelius mengajarkan untuk toleran terhadap orang lain, ketat pada diri sendiri. Ini berarti memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Setiap orang pasti pernah bertanya-tanya tentang makna hidup dan apa yang sebenarnya ingin dicapai. Ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita pelajari dari orang lain, terutama dari mereka yang telah mencapai kesuksesan atau menghadapi banyak tantangan. Namun, seringkali kita lupa bahwa untuk mencapai kesuksesan sejati, kita harus memahami terlebih dahulu apa arti kesuksesan bagi kita secara pribadi. Apakah ini benar-benar penting? Banyak hal yang sering kita khawatirkan sebenarnya tidak terlalu penting. Jika dipikir-pikir, tidak berarti dalam jangka panjang.
Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan juga filsuf Stoik, berkata, "Tanyakan pada dirimu sendiri setiap saat, apakah ini penting?" Ketika kita mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kita mendapatkan kejelasan dan bisa melakukan hal-hal tersebut dengan lebih baik. Stephen Covey, seorang penulis dan ahli manajemen, menceritakan pengalaman pribadi di mana ibunya bertanya kepadanya setelah kehilangan ayah dan saudara-saudaranya dalam kecelakaan pesawat, "Bisakah kamu melihat ini dalam terang keabadian?" Pesan ini mengajarkan kita untuk melihat masalah dalam gambaran besar, karena seringkali, banyak hal yang kita khawatirkan sebenarnya tidak sepenting yang kita kira. Mulai hari dengan baik. Ada pepatah yang mengatakan, permulaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Pagi hari adalah momen penting untuk memulai hari dengan baik. Dalam tulisannya, Marcus Aurelius pernah menggambarkan perdebatan batinnya tentang bangun pagi. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku diciptakan hanya untuk tetap hangat di bawah selimut? Jawabannya, tentu saja, tidak. Kita harus bangun dan melakukan tugas yang ditugaskan pada kita, tanpa menunda-nunda. Memulai hari dengan fokus dan energi akan menentukan bagaimana sisa hari kita berjalan. Jadi, jika ingin menjalani kehidupan yang baik, mulailah dengan pagi yang baik. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan bahwa kunci kebahagiaan adalah membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Banyak hal dalam hidup, seperti cuaca, pendapat orang lain, atau kejadian tak terduga, berada di luar kendali kita. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah tindakan, pemikiran, dan reaksi kita terhadap situasi. Ketika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan. Ini mengajarkan kita untuk tidak membuang energi berlebihan pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, tetapi mengarahkan upaya kita pada tindakan yang benar-benar berada dalam kendali kita. Mengatakan tidak pada hal yang tidak penting. Ketika kita mengatakan "ya" pada sesuatu, itu berarti kita mengatakan "tidak" pada hal lain. Jadi, penting untuk menyadari kapan kita harus mengatakan "tidak", agar kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, kita perlu meluangkan waktu dan energi untuk hal-hal yang memiliki makna bagi kita. Dalam karir, keluarga, atau kehidupan pribadi, semakin kita bisa menolak hal-hal yang tidak esensial, semakin kita bisa memfokuskan energi kita untuk mencapai hal-hal yang benar-benar penting dan berharga. Kebebasan sejati adalah ketidakbutuhan. Epictetus pernah berkata, "Kamu tidak menjadi kaya dengan mendapatkan lebih banyak, tetapi dengan menginginkan lebih sedikit." Kekayaan sejati menurut Stokisme bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ketika kita merasa puas dengan apa yang ada, itulah saat kita mencapai kebebasan sejati. Meskipun memiliki banyak uang bisa membantu, Stokisme mengajarkan bahwa kepuasan dan kebahagiaan tidak tergantung pada materi. Ketika kita mengurangi keinginan kita dan tidak terikat pada hal-hal di luar kendali kita meraih ketenangan batin dan kebebasan. Disiplin diri adalah kunci. Marcus Aurelius pernah menulis, "Bersikaplah toleran terhadap orang lain, tetapi ketat terhadap dirimu sendiri." Disiplin diri adalah dasar dari Stoikisme. Ini bukan tentang mengontrol orang lain, melainkan tentang mengendalikan diri sendiri. Dengan disiplin, kita bisa mencapai tujuan yang lebih tinggi dan menghindari kebiasaan buruk yang bisa merugikan kita. Tentu, disiplin tidak selalu mudah. Tetapi dengan menjalankan prinsip-prinsip Stoik ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, menjalani hidup dengan lebih tenang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Menjadi dan melakukan motivasi yang menggerakkan kita.
Ada pepatah bijak yang berbunyi, "Jika bukan aku yang memulainya, siapa lagi?" Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus berani mengambil tindakan. Tetapi di sisi lain, jika kita hanya berfokus pada diri sendiri, tanpa peduli terhadap orang lain, siapa kita sebenarnya? Pertanyaan ini relevan dengan ide tentang keseimbangan antara mengejar pencapaian pribadi dan kontribusi terhadap dunia di sekitar kita. Misalnya, George Marshall, seorang tokoh penting dalam sejarah, pernah menolak memimpin serangan Normandia demi kepentingan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki kesempatan untuk mencapai pencapaian pribadi yang besar, ia memilih untuk mengutamakan kepentingan tim. Hal ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak selalu tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Siapa yang mengelilingi kita, membentuk kita. Orang tua sering berkata, "Kamu adalah refleksi dari teman-temanmu." Lingkungan sosial kita, orang-orang yang kita habiskan waktu bersama, sangat memengaruhi siapa kita. Jika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendorong kita untuk tumbuh dan menjadi lebih baik, kita akan berkembang. Sebaliknya, jika kita terus bersama orang-orang yang hanya menarik kita ke bawah, kita mungkin tidak akan pernah mencapai potensi penuh kita. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apakah orang-orang di sekitar kita membantu kita bergerak menuju tujuan kita, atau justru menjauhkan kita dari itu? Mengejar hari yang ideal. Seperti apa hari ideal Anda? Kebahagiaan dan kesuksesan tidak hanya berasal dari pencapaian besar, tetapi juga dari bagaimana kita menjalani setiap hari. Jika kita tidak tahu seperti apa hari ideal kita mungkin hanya akan bekerja tanpa tujuan, mengejar uang, ketenaran, atau kekuasaan tanpa benar-benar merasakan kebahagiaan. Maka, penting bagi kita untuk mendefinisikan hari ideal kita. Apakah hari itu melibatkan olahraga, waktu bersama keluarga, waktu untuk berpikir, atau kegiatan lain yang kita sukai? Dengan memahami ini, kita bisa merancang hidup yang lebih bermakna dan sesuai dengan tujuan kita. Mendefinisikan kesuksesan dan prioritas. Sukses tidak akan datang jika kita belum mendefinisikan apa arti kesuksesan bagi kita. Jika kita tidak tahu tujuan kita, bagaimana kita bisa membuat keputusan yang membawa kita lebih dekat ke sana? Seneca pernah berkata, "Jika Anda tidak tahu kemana Anda pergi, tidak ada angin yang akan menguntungkan." Artinya, jika kita tidak memiliki arah yang jelas, kita hanya akan tersesat di tengah berbagai peluang dan tantangan. Untuk siapa kita melakukan ini? Sebagai pencipta, apakah itu dalam bisnis, seni, atau karir, penting untuk selalu bertanya, untuk siapa saya melakukan ini? Siapa yang menjadi audiens kita? Apa yang mereka butuhkan? Pemahaman ini akan membantu kita menghasilkan karya yang lebih berarti dan relevan. Empati adalah kunci dalam hal ini, memahami siapa yang akan menerima hasil kerja kita, dan apa yang mereka inginkan. Belajar dari setiap orang. Setiap orang yang kita temui memiliki sesuatu yang bisa diajarkan kepada kita. Bahkan dari orang yang kita tidak sukai sekalipun, kita bisa belajar banyak. Entah itu pelajaran tentang apa yang tidak boleh dilakukan, atau cara menghindari kesalahan yang mereka buat. Kunci kebijaksanaan adalah kemampuan untuk belajar dari siapapun, dimanapun. Apa yang paling penting? Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar dalam hidup adalah, apa yang paling penting bagi Anda? Jika kita tidak tahu apa yang benar-benar kita hargai, bagaimana kita bisa memprioritaskannya? Setelah kita mengetahui hal-hal yang paling penting bagi kita bisa mulai merancang hidup yang berfokus pada hal-hal tersebut, dan itulah yang akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Dengan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa menemukan arah dan makna dalam hidup kita.
Ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya dan untuk siapa kita melakukannya. Akhirnya, filosofi Stoik mengajarkan pentingnya menghadapi kehidupan dengan mata terbuka, siap untuk apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa memprediksi semua kemunduran atau tantangan, tetapi dengan bersiap secara mental, kita dapat mengurangi dampaknya. Seneca menyarankan untuk memikirkan kemungkinan yang tidak menyenangkan sehingga, jika itu terjadi, kita tidak akan terkejut dan bisa menghadapi dengan tenang. Dengan menerapkan kebijaksanaan Stoik dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi lebih fokus, tenang, dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan hidup. Stokisme bukan hanya tentang menerima nasib, tetapi juga tentang merangkul setiap kesempatan yang datang dan menggunakannya untuk pertumbuhan diri. Jadi, jika kamu tertarik untuk menggali lebih dalam tentang filosofi Stoik, cobalah untuk menerapkan beberapa prinsip ini dalam rutinitasmu. Dengan begitu, kamu bisa merasakan manfaatnya dalam menghadapi berbagai situasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya.